Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Para sahabatku semua pemirsa channel Terindah, semoga kita semua senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir wal batinnya, diberikan kebahagiaan lahir wal batinnya, diberikan kesejahteraan lahir wal batinnya, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita-cerita terindah, cerita-cerita yang sederhana saja, tetapi cukup menggelitik perhatian warga bangsa kita pada akhir-akhir ini, yaitu sebuah penampakan pagar misterius di perairan Tangerang, Banten. Jadi ini merupakan suatu peralihan, mungkin suatu peralihan isu atau suatu langkah-langkah yang misterius yang dilakukan oleh para konglomerat yang berlindung di balik kekuasaan pemerintahan masa lalu. Kita cukup terdengar rasanya jengkel, rasanya gemes sekali. Kenapa begitu? Sebuah persekongkolan yang besar, yang maha besar terjadi, telah dilakukan dan sedang berjalan hingga saat ini, yaitu pemagaran laut di perairan Banten sepanjang 30,16 km. Ini suatu pemetaan atau suatu kafling-kafling laut yang telah direncanakan oleh, mungkin juga oleh persekongkolan para pemerintahan yang masa lalu, dan juga dengan para oligarki yang mengatasnamakan pembangunannya dengan PIK 2. Kita mungkin tidak perlu harus menuduh yang luar biasa, bahkan kita meyakini bahwa itu memang suatu perbuatan mereka. Mungkin kita harus menarik suatu kesimpulan dari cerita-cerita yang telah berlangsung, yang telah kita ketahui dari media-media sosial, yaitu bahwa penampakan pemagaran laut dengan menggunakan bambu ini telah terindikasi oleh pihak pemerintah Banten pada September 2024 yang lalu. Artinya ketika ini mulai dibangun sepanjang, yang diketahui pada waktu itu sepanjang 7 km, itu merupakan suatu titik awal. Dan juga kita mengetahui bahwa pada masa itu adalah pemerintahan itu masih berada di pemerintahan Pak Jokowi. Artinya sekitar September atau dengan sekitar Juni, Juli, Agustus itu adalah merupakan awal daripada persengketaan pembangunan PSN PIK 2 di wilayah Banten ini. Kita tidak tahu apakah ini merupakan suatu peralihan atau suatu pembangunan model baru. Ketika PIK 2 bermasalah, dia bergeser ke laut. Kita tidak bisa mengetahui secara pasti. Tapi yang patut kita sayangkan adalah suatu keanehan yang sangat luar biasa. Setingkat kecamatan yang memiliki wilayah di perairan yang dipagar ini itu, mereka merasa tidak mengetahui bahwa ada pembangunan atau mungkin rencana pembangunan kemudian harinya. Dengan cara memagar di laut ini, jadi kita bisa pastikan sekitar 400 meter persegi masing-masingnya itu, sepanjang itu, artinya memang sudah dikapling laut, wilayah laut tersebut, tapi oleh siapa? Dan setingkat lurah tidak tahu, tingkat kecamatan tidak tahu, tingkat kabupaten juga tidak tahu, sampai dengan kepada tingkat provinsi juga tidak tahu. Ini suatu hal yang sangat mustahil yang bisa terjadi. Tapi kalau pura-pura tidak tahu atau sengaja ditutup-tutupin, itu merupakan suatu hal yang bisa dipastikan seperti itu, atau ditutup-tutupin. Atau kemungkinan besar ini adalah suatu proyek-proyek yang tersembunyi yang telah dilakukan oleh pemerintahan masa lalu, yaitu Pak Presiden Jokowi dan kawan-kawannya, sekelompok pemerintahan rezim lalu. Dan mungkin ini disembunyikan atau dan sebagainya, kita tidak tahu. Permainan politik yang sangat luar biasa seperti ini, kita tidak tahu apakah pemagaran laut itu digunakan untuk melindungi keuangan
oligarki atau untuk melindungi proyek-proyek oligarki, atau juga untuk melindungi keluarga-keluarga dinasti yang akan mungkin takut ketahuan seandainya ini merupakan satu kolusi tingkat dewa. Jadi kolusi tingkat dewa yang sangat besar ini harusnya segera diputus mata rantainya, dan kita cukup mungkin tidak harus bereuforia, cukup kita apresiasi Pak Prabowo untuk menindaklanjutinya agar menghentikan pemagaran laut tersebut, karena ini telah menimbulkan keresahan kepada masyarakat. Kita sebagai masyarakat, sebagai orang awam yang membutuhkan akses untuk mencari kehidupan, akses untuk menghidupi masyarakat atau untuk menghidupi keluarga kita masing-masing, ternyata lautnya dibatasi oleh orang-orang yang sampai saat ini belum diketahui siapa-siapanya. Tapi kita pastikan, kita yakini itu bukanlah proyek seperti cerita-cerita masa lalu, membangun sebuah Borobudur dalam dalam waktu satu malam selesai, atau membangun oleh Bandung Bondowoso membuat 1000 candi yang hanya satu malam selesai. Dan itu untuk cerita-cerita modern kayak seperti ini, itu suatu hal yang sangat mustahil. Dan suatu hal yang sangat mustahil pula, pemerintah tidak mengetahui proyek apa yang akan dilakukan, yang akan didirikan di samping pemagaran laut pantai utara di Provinsi Banten tersebut. Dan kami sebagai masyarakat mendukung Pak Prabowo dan jajarannya untuk mengetahuinya dan mengusut lebih lanjut siapa yang bermain di belakang ini, segera diputuskan. Bahkan kalau saya memang harus menyentuh Pak Jokowi dan keluarganya, juga harus segera ditindaklanjuti. Toh kita juga sudah mengetahui dan juga banyak tersebar di media-media sosial bahwa saat ini muncul tuntutan-tuntutan agar Jokowi dan keluarganya segera diadili, baik secara perdata maupun secara pidana. Kita tidak tahu, tergantung kasus-kasus yang mana yang akan diangkatnya. Tapi suatu tuntutan masyarakat seperti ini mungkin bisa sesuatu yang dianggap wajar, karena Pak Jokowi mungkin masa lalunya terlalu semena-mena untuk mengangkangi semua undang-undang, untuk mengangkangi semua kepentingan masyarakat. Dan saat ini ketika dia tidak berkuasa, masyarakat kembali menuntut dia untuk segera diadili. Dan kita sebagai masyarakat mengandalkan Pak Prabowo dan jajarannya untuk menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan masyarakat ini. Toh ketika kita kembali kepada masalah pemagaran laut ini, ketika itu Pak Prabowo belum berkuasa dan mungkin juga belum mengetahui, atau mungkin juga sudah mengetahui, kita tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Dan sekarang kasus itu muncul ketika sudah masyarakat merasa resah, baru ditindaklanjutnya. Kita tidak tahu. Tapi kita berharap Pak Prabowo tetap memihak kepada masyarakat, tetap memihak kepada rakyat kecil yang ingin hidup sejahtera bersama Pak Prabowo, melalui Pak Prabowo, dan diperasaranai oleh Pak Prabowo untuk mengecap hidup sejahtera, mengecap hidup sehat, dan dalam kecerdasan yang normal bagi rakyat Indonesia saat ini. Pak Prabowo, Anda mengarahkan untuk menyetopkan pembangunan pagar laut, itu sudah suatu hal yang sangat bagus bagi kami. Tetapi tidak hanya cukup sampai di situ, kami pun akan menunggu bagaimana kira-kira hasil di ujung kasus ini. Apakah akan dapat atau akan ditemui siapa pelaku atau dalang di belakang ini. Bahkan jika itu memang harus menyentuh kepada kebijakan pemerintahan masa lalu, apakah Pak Prabowo sebagai presiden yang sekarang ini berani untuk mengusutnya? Kita tidak tahu, atau hanya takut berbalas budi karena merasa Pak Jokowi telah turut membantu kemenangan Anda dalam Pilpres pada masa yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kami sebagai rakyat, kami hanya mendukung Pak Prabowo, meskipun 58% Anda memenangi ini, dan saya yakini itu bukan semuanya suara dari dukungan Pak Jokowi dan kawan-kawannya. Tapi itu adalah memang dukungan murni sejak Pak Prabowo mencalonkan diri, baik menjadi wapres walaupun menjadi capresnya pada
pemilu-pemilu sebelumnya, dan itulah suara yang Bapak dapatkan, dan Bapak seharusnya tetap percaya diri bahwa Bapak itu saat ini berkuasa, jangan berada di bawah atau di belakang bayang-bayang Pak Jokowi dan keluarganya. Meskipun anaknya Gibran itu mewakili Anda, dan masyarakat pun tahu bagaimana tampilnya Gibran menjadi wapres Anda dengan cara mengangkangi sebuah konstitusi tersebut. Dan ini mungkin akan menjadi pengobat atau pelipur lara, pengobat duka konstitusi yang telah terjadi pada masa lalu. Mungkin Pak Prabowo, kami mengandalkan Anda untuk mengembalikan Indonesia kepada relnya yang benar, kepada demokrasinya yang benar, dan setiap yang bermasalah Anda bisa menyelesaikannya, tidak pandang bulu. Semoga kepercayaan diri Pak Prabowo untuk membawa bangsa Indonesia menjadi sejahtera, menjadi bahagia, dan juga menjadi cerdas dengan program-program yang Anda sampaikan kepada rakyat di media massa. Meskipun baru berjalan 3 bulan, janji Anda telah berlimpah ruah untuk mensejahterakan kita semua. Apakah bisa terrealisasi, apakah tidak? Kami mendoakan semoga bisa terrealisasi. Meskipun asupan pajak menurun, meskipun APBN saat ini sedang ketar-ketir, tapi kami berharap Pak Prabowo menemukan solusi yang terindah untuk negeri. Semoga kasus pemangkaran Laut Pantai Utara Jawa di Provinsi Banten bisa ditemui siapa dalang di belakangnya, dan kami menunggu kasus itu terungkap dan membawa orang tersangkanya ke pengadilan dan mendapat hukuman yang setimpal atas kesewenang-wenangannya terhadap rakyat, khususnya rakyat Banten, umumnya rakyat Indonesia. Semoga bisa memberikan manfaat video yang singkat ini. Tetap tegar Pak Prabowo, timbul tenggelam bersama rakyat, bersedia untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia meskipun itu nyawa taruhannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.